datang. Dengan siapa? Perkenalkan nama saya Pak Is. Bisa dipanggil Pak Is atau Pak Is, nyamannya aja. Baik, saya panggil Kak Faiz ya. Ya, boleh. Tadi bagaimana di perjalanannya Kak Faiz? Tadi jalan lumayan ini sih, macet, terus juga hujan juga dari tadi. Hujan ya, sama di sini juga hujan tadi cukup lama. Bagaimana perasaannya hari ini Kak Faiz? Apa kabar? Ya, lagi kurang baik. 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 Sebelumnya Kak Faiz sudah pernah melakukan konseling individu? Belum pernah sih. Belum pernah. Baik, saya jelaskan ya apa itu konseling individu. Konseling individu adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor dan klien. Konselornya itu adalah saya sendiri dan kliennya adalah Kak Faiz di sini. Oke. Kemudian bertujuan untuk mengatasi masalah atau membantu mengatasi masalah pribadi dari Kak Faiz sendiri. Gitu. Kemudian di dalam konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Di situ semua informasi dan semua yang Kak Faiz sampaikan akan dijamin kerahasiaannya, tidak akan disampaikan kepada siapapun. Yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini di dalam sesi konseling diharapkan Kak Faiz mau terbuka dan jujur menyampaikan permasalahan yang dirasakan oleh Kak Faiz. Begitu. Kemudian ada asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini berarti kita melakukan sesi konseling sesuai dengan norma yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada, baik norma agama, hukum, sosial maupun kesopanan. Begitu ya Kak Faiz. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini sih nggak ada ya, Pak. Oke, baik, kita mulai sesi konselingnya ya. Boleh. Bisa diceritakan apa yang ingin Kak Faiz sampaikan? Gimana ya, Pak? Sebenarnya saya juga bingung sih, kan mau mulai ceritanya dari mana gitu. Bingung. Yang Kak Faiz rasain ini tuh sekarang bingung. Bisa diperjelas lagi bingung itu seperti apa? Ya, bingung mau mulai ceritanya dari mana. Oh gitu. Memang saat ini yang Kak Faiz rasain tuh bingung karena apa? Apa yang menyebabkan Kak Faiz bingung? Di pekerjaan saya apa gimana nih? Yang Kak Faiz rasain, kan Faiz kesini kan datang untuk bercerita. Nah, apa yang Kak Faiz ingin ceritakan? Iya, Dan membuat bingung. sebenarnya saya bingung untuk mengambil mengambil keputusan ini, karena di satu sisi juga saya harus profesional, di satu sisi juga saya harus menjaga relationship saya terhadap partner kerja saya atau teman dekat saya itu gitu. Oh seperti itu. Memang bisa diceritakan lebih spesifik lagi Kak Faiz? Jadi tuh saya tuh sebelumnya kerja di sini tuh diajak oleh teman saya ini, bisa kita panggil si Jul lah namanya. Teman saya dengan Jul ini tuh lumayan dekat, kita tuh teman dari SMP, bahkan kita satu kelas satu bangku, dan SMA selesai kuliah dan masih sering main bareng, sering ketemu seminggu sekali. Ketika saya lulus wisuda, saya diajak kerja oleh si Jul ini di tempat kerjanya dia. Nah, seiring berjalannya waktu saya keterima di pekerjaan tersebut, tempat kerjanya dia. Nah, di tempat kerja itu ternyata saya jadi satu divisi dengan si Jul ini. Saya jadi partner kerja lagi gitu dengan si Jul ini. Untuk pekerjaannya atau lingkungannya sih sebenarnya nyaman banget ya, dari atasannya, bahkan para partner saya sendiri itu teman saya, jadi ya udah chemistry kita udah kebangun. Cuman untuk akhir-akhir ini tuh saya diminta oleh manajer dan bos saya untuk naik jabatan.
jabatannya itu leader di divisi yang saya jalani sekarang ini dengan partner saya. Nah, di satu sisi saya bingung apakah saya ambil tawaran tersebut atau saya tolak gitu. Karena kalau boleh jujur, saya itu orangnya satu, saya itu orangnya nggak enakan. Kedua, saya itu orangnya overthinking. Jadi ketika dapat tawaran itu, saya bukan memikirkan diri saya, tapi saya memikirkan rekan saya yang udah ngajak saya kerja di sini gitu. Bahwa saya itu nggak enak kalau misalkan melangkahi dia atau melewati dia, saya nggak enak gitu kan. Cuma di satu sisi juga itu bagus untuk perkembangan karir saya, satu, dan untuk melengkapi portofolio dan CV saya juga, dan juga untuk jam terbang saya dan juga pengalaman saya. Nah, di sini saya bingung untuk mengambil keputusan yang mana yang terbaik untuk saya dan rekan kerja saya. Di satu sisi saya harus profesional terhadap pekerjaan saya, dan di sisi lain saya juga harus menjaga relationship terhadap saya dan rekan kerja saya ini, karena kita teman dulu lama. Sebenarnya sih kalau misalkan di ini sih sebenarnya mungkin nggak ada masalah gitu kan terhadap si Jul ini. Cuman kan kita nggak tahu namanya orang, namanya hati orang, kita kan nggak tahu gimana dia di belakang, atau kita nggak tahu, takutnya saya bikin merusak hubungan pertemanan ini gara-gara pekerjaan ini, karir ini gitu. Itu sih Kak. Oke, baik. Jadi Kak Faiz ini bingung karena dipromosikan untuk naik jabatan, tapi di satu sisi Kak Faiz juga tidak enak dengan teman yang sudah kenal lama begitu ya. Iya. Oke. Tapi di dalam kondisi sekarang yang menurut Kak Faiz pengen itu seperti apa? Sebenarnya sih Kak, saya kalau dibilang itu juga nggak terlalu butuh untuk jabatan itu, karena saya cukup nyaman juga dengan jabatan yang sekarang saat ini saya jalani. Dan untuk planning ke depannya juga saya juga mungkin ingin mencoba beberapa hal baru ke depannya. Makanya saya bingung apakah saya ambil atau tidak. Sebenarnya punya sifat nggak enakan kayak gini juga menurut saya kurang bagus ya kalau misalkan terlalu berlebihan, karena ini bisa menghambat karir saya, bisa menghambat saya berekspresi segala macam, hanya karena mementingkan perasaan orang lain. Itu sih Kak, jadi bingung sih Kak. Iya. Kemudian permasalahan ini apakah mengganggu pekerjaan Kak Faiz selama Kak Faiz bekerja? Sebenarnya enggak sih Kak, kalau mengenai pekerjaan itu enggak. Cuma di sisi lain tuh saya udah, ketika saya kerja tuh saya udah seperti bukan seharusnya jabatannya jobless yang saya kerjakan itu malah saya kerjakan gitu. Makanya kalau dibilang mengganggu enggak, cuman makin lama pekerjaan saya juga semakin banyak yang seharusnya bukan saya yang ngerjain malah jadi saya ngerjain gitu. Itu sih Kak. Oh, berarti jadinya malah lebih ya dari job desk yang sudah ditentukan ya? Seperti itu. Karena bos saya sendiri pun meminta saya untuk mengisi posisi itu, dan saya juga udah ngobrol dengan bos saya dan manajer saya kalau saya tuh nggak bisa mengisi posisi itu, karena di satu sisi saya juga merasa ilmu saya belum terlalu matang dengan hal itu, dan pengalaman dan jam terbang saya juga belum seluas itu untuk mengisi posisi tersebut. Makanya saya juga menolak itu juga sih Kak.
ya walaupun harus bisa dibedain antara profesionalitas dan juga hubungan pertemanan di luar kerjaan. Lalu promosi ini apakah temannya Kak Faiz mengetahui hal tersebut atau hanya Kak Faiz yang mengetahui? Untuk saat ini sih yang mengetahui cuma saya dan rekan-rekan kerja yang lainnya. Kalau teman saya ini nggak tahu, yang tahu tuh cuma bos, manajer, dan beberapa rekan kerja. Kalau untuk teman saya itu belum tahu akan hal ini gitu, dan justru saya mau sampai dia tahu gitu, karena takutnya dia malah berpikir nggak enak juga kepada saya nggak mau dia mikir nggak enak kepada saya, karena saya juga ngerasain hal tersebut, bahwa hal tersebut tuh nggak enak, makanya saya nggak mau sampai dia tahu gitu. Oke, baik. Berarti teman Kak Faiz sudah tahu ya mengenai promosi tersebut. Berapa lama sudah Kak Faiz menyimpan ini semua? Sebenarnya belum ya kamu tuh ya ini udah lama atau belum ya, untuk beberapa bulan terakhir sih Kak, sekitar satu setengah atau 2 bulan terakhir ini. Ini cukup lumayan lama berarti ya. Lalu bosnya Kak Faiz ini menunggu jawaban Kak Faiz atau bagaimana? Enggak sih Kak, karena kan saya udah jawab ketika itu beberapa kali ditanya oleh manajer saya, beberapa kali dibujuk oleh manajer saya, cuma saya tolak, dan juga dibujuk oleh bos saya, itu juga saya tolak gitu kan. Cuman kita nggak tahu untuk kedepannya, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa berubah tuh, mungkin aja bisa saya ambil atau mungkin aja saya bahkan saya tolak lagi itu gimana sih juga kita belum tahu kedepannya tuh. Makanya untuk saat ini saya masih bingung untuk memikirkan itu tuh, karena mungkin itu penting hanya untuk portfolio dan CV saya aja sih kan buat kedepannya. Baik. Kemudian hubungannya Kak Faiz dengan temannya tersebut baik-baik saja kan? Tidak ada hal yang mengganggu di pekerjaan atau yang lainnya? Enggak sih kan, hubungan saya kan sejauh ini sangat baik malah, karena teman saya juga sering pulang bareng, sering nongkrong bareng, bahkan juga ya saling support lah di pekerjaan maupun di pekerjaan hal apapun ya, karena kan kita udah temen dari SMP, kita tahu sama lain karakter kita masing-masing, sifat kita masing-masing, dan nggak ada yang ditutup-tutupin di antara kita, jadi chemistry kita juga terbangun, makanya nggak ada hal yang buruk sih untuk saat ini. Kita masih berteman aja gitu, malah lebih teman gitu, kayak sahabat gitu. Oke, baik. Kemarin itu yang bikin Kak Faiz merasa tidak enak ya ketika dipromosikan oleh atasan Kak Faiz. Itu lah. Oke. Lagi sih kan di sini juga diajak sama si ini. Oh gitu, berarti informasi kerja di situ tuh Kak Faiz diberitahu oleh teman tersebut ya? Iya, makanya saya juga nggak enak di situ. Saya juga diajak kerja di sini oleh kalau video ini, ya makanya sih juga bingung kan, mikir lagi. Oke, baik. Lalu kemudian apa yang akan Kak Faiz ingin lakukan? Maksudnya ketika tahu nih Kak Faiz gak enakan sama temennya, dan apalagi beliau yang memang membawa Kak Faiz bekerja di situ ya, apa yang Kak Faiz ingin lakukan untuk kedepannya? Sebenarnya kalau buat di pekerjaan sih Kak, di pekerjaannya untuk saat ini sementara waktu ini saya jalanin seperti dulu, seperti sekarang dulu gitu. Cuman untuk planning kedepannya sih punya planning tuh saya kayaknya nggak pengen coba di beberapa tempat. Lingkungan kerja di sana bagaimana Kak Faiz? Kalau lingkungan kerjanya sih alhamdulillah baik Pak,
lingkungan kerja itu benar-benar support dari teman-temannya, bahkan dari atasan-atasannya juga pun sama support dari manajer dan bahkan bos, benar-benar ya saling backup lah gitu. Oke, berarti nyaman ya di sana ya. Ya untuk kerja sih cukup nyaman oleh lingkungannya gitu, lingkungannya dan teman-temannya. Kemudian maaf saya balik lagi ya, tadi kan pas Kak Faiz bilang Kak Faiz sempat sudah memang udah menjawab untuk menolak tidak tidak mengambil promosi tersebut ya, dan mengambil promosi jabatannya. Lalu tanggapan dari bos atau manajer Kak Faiz bagaimana? Ya sebenarnya sih tanggapan dari mereka ya pasti ada otomatis pasti ada rasa kecewa ya. Bos saya juga bilang ke saya, dan itu juga di pelajaran bos saya yang dia bilang ya kita harus bisa bedain yang mana profesionalitas, yang mana benar-benar teman. Maksudnya yang mana teman, yang mana profesional, terus harus bisa bedain tuh. Itu aja sih kan perubahan dari bos saya Gitu. Kemudian Kak Faiz setelah mendengar jawaban dari atasan Kak Faiz bagaimana? Apakah Kak Faiz juga memikirkan hal yang sama? ya. Benar bikin saya lebih sadar dan lebih terbuka pikiran saya gitu, kayak ternyata benar di dunia pekerjaan itu harus profesionalitas. Kita juga nggak bisa mandang itu teman atau bahkan saudara juga, yang dalam dunia kerja ya profesional aja semuanya gitu. Cuman ya emang karena ada kondisi yang nggak enakan aja kan, dan mungkin jadinya berat untuk menjalankan itu. Gitu, baik. Overthinking. Tapi sebenarnya setelah mengambil keputusan tersebut, apakah ada rasa menyesal atau ada rasa kenapa sebelumnya nggak saya ambil ya? Sebenarnya kalau rasa menyesal sih enggak ya kan, kayak ya cukup lega juga setelah saya ngambil keputusan itu. Saya tolak juga cukup lega juga. Cuman kalau misalnya dibilang menyesal mungkin disayangkan sih, kalau gitu katanya disayangkan aja sedikit gitu. Karena nggak saya ambil ya untuk untuk jenjang karir saya. Cuman ya nggak untuk disesali banget sih kayak gitu. Baik, oke, baik. Kak Faiz memiliki sifat pengganakan ini sudah lama? Sebenarnya sih udah lumayan lama ya. Kalau disadarin sih sebenarnya sadar tuh ketika SMP, SMA tuh sadar tuh gitu ya, kayak susah buat nolak sesuatu, susah buat nolak juga itu tuh. Ternyata yang baru sadar aku hal itu gitu, ketika SMP atau SMA lah. Kalau saat ini bagaimana? Tapi yang saya lihat Kak Faiz ini di dalam bekerja aja masih merasa tidak enak. Entah itu mungkin karena dengan teman yang memang lama dari SMP, akhirnya Kak Faiz yang benar-benar tidak enak gitu. Ya untuk sekarang sih udah saya kurang-kurangin atau udah saya minimalisir sifat-sifat yang seperti itu gitu. Saya juga harus bisa bilang enggak, bilang tidak gitu. Itu sih Kak. Saya juga harus memikirkan diri saya juga. Iya betul apa yang dikatakan oleh Kak Faiz. Karena kan memang Kak Faiz yang akan menjalankan semuanya. Maksudnya tidak selamanya Kak Faiz juga dengan temannya ya kan. Betul bakal seterusnya sama dengan temannya. Kita kan nggak akan pernah tahu kedepannya seperti apa. Kalau misalnya Kak Faiz terus-terusan nggak enak, itu akan menyiksa Kak Faiz sendiri juga, bahkan bisa mengganggu pikiran juga kalau misalnya terus-terusan nggak enak seperti itu. Mungkin bisa jadi dalam beda konteks itu akan terbawa ke dalam pekerjaan. Untuk sekarang mungkin tidak, tapi kita tidak akan tahu kedepannya seperti apa. Kalau misalnya konteksnya memang lebih sensitif, itu akan mengganggu pikiran Kak Faiz dalam bekerja seperti itu. Iya benar. Oke. Lalu ada yang Kak Faiz ingin sampaikan lagi mengenai permasalahan di kerjaan Kak Faiz?
Kalau untuk permasalahan di pekerjaan sih udah nggak ada ya Kak, itu aja sih permasalahan di pekerjaan saya. Oke, kemudian planning untuk kedepannya? Planning untuk kedepannya, kalau di pekerjaan ya untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan saya akan tetap kerja di sini, tetap ada di posisi ini. Cuman saya punya planning untuk kedepannya, saya juga ingin mencari pekerjaan baru, menambah wawasan baru, menambah pengalaman baru, dan terus berkembang di hal-hal yang baru gitu Pak. Oke, ingin mencari pekerjaan baru. Ya mengeksplor Explore, pekerjaan yang baru, oke. kayak ya ingin mencoba hal baru lah Kak, gitu, bisnis atau lainnya gitu. Tapi kalau Kak Faiz sendiri, Kak Faiz itu minat di bidang apa emang sebetulnya? Saya tuh emang sesuai jurusan kuliah saya Kak, saya tuh kuliah di DKP. Saya tuh emang paling senang kayak itu bikin konten, itu jadi konten kreator atau editor yang bikin konten atau apapun saya yang berkaitan dengan konten-konten dan bikin kreatif tuh sangat saya minatin ya. Gitu. Jadi Kak Faiz memang minat dan menyukai konten-konten atau membuat konten gitu ya? Iya, banyak hal yang berkaitan dengan dunia kreatif tuh sangat saya minati. Kemudian, apakah pekerjaan yang Kak Faiz sekarang jalankan, apakah sesuai dengan minat Kak Faiz? Sebenarnya kalau pekerjaan yang saya jalani saat ini tidak sesuai dengan passion saya atau tidak sesuai dengan minat saya, cuman seiring perjalanan waktu saya jadi semakin lama tuh jadi semakin suka dengan apa yang sedang saya kerjain, tapi dengan saya pikir saya jadi saya nikmatin gitu. Cuman tetap aja saya bakal hal baru lagi untuk kedepannya. Oke, baik. Baik ya. Kita kembali ke permasalahan tadi ya, ke permasalahan pekerjaannya Kak Faiz. Semoga apa yang sudah Kak Faiz pilih keputusannya itu adalah keputusan yang terbaik yang dipilih oleh Kak Faiz. Kemudian planning semua planning yang Kak Faiz ingin lakukan itu dapat tercapai oleh Kak Faiz. Kemudian saat ini bagaimana perasaannya Kak Faiz? Dulu sih untuk saat ini perasaan saya ya lebih ini aja, lebih lega, lebih nyaman karena cerita saya juga ada yang mendengarkan gitu. Baik, tadi kan Kak Faiz juga sudah menyampaikan ya keputusannya akan menjalankan pekerjaannya seperti biasa gitu ya, tidak melalui promosi. Itu kan keputusan sudah diambil dan sudah tahu dong berarti apa ya konsekuensi yang akan terjadi dan bagaimana kedepannya seperti itu ya. Saya boleh nggak Kak Faiz menulis apa yang tadi Kak Faiz sampaikan, mulai dari planning terus apa yang ingin Kak Faiz lakukan, sebagai perasaan Kak Faiz. Nanti Kak Faiz selalu tulis di sini ya, di kertas ini. Boleh, boleh. Baik, ini sudah ditulis ya oleh Kak Faiz ya. Ini adalah isi hati atau ini planning yang sudah disampaikan oleh Kak Faiz melalui tulisan. Ini akan saya simpan untuk jadi ini untuk bukti pertanggungjawaban atas keputusan yang sudah Kak Faiz ambil. Kak Faiz berarti sudah bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil ya. Oke. Kemudian ada lagi yang Kak Faiz sampaikan? Ini sih kan itu aja. Sudah cukup. Oke.
Lalu konseling hari ini apakah ingin diteruskan atau ada yang ingin diungkapkan lagi? Untuk saat ini sih udah cukup ya, kan itu aja untuk konseling untuk pertemuan ini. Udah cukup sih, itu aja yang saya sampaikan. Baik, semoga Kakak Is dengan temannya selalu berhubungan dengan baik sampai nanti ya. Kemudian planning yang akan Kakak Is ingin kerjakan semoga tercapai, kerjaannya juga lancar, begitu hubungannya juga dengan rekan-rekan kerjanya, terus bos dan manajer, atasan yang lainnya juga bisa berhubungan dengan baik sampai nanti, melancarkan pekerjaannya gitu ya. Baik, terima kasih Kakak Is. Jika memang nanti ada yang ingin diutarakan lagi atau ingin konseling lagi, kita bisa menjadwalkan sesi konseling selanjutnya ya Kakak Is. Jika emang ada yang ingin disampaikan lagi atau diutarakan. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Kakak Is karena telah datang kepada saya dan mau mengungkapkan, mau terbuka, mau jujur dengan permasalahan yang Kakak Is rasakan kepada saya. Iya, saya juga terima kasih banyak kan udah mendengarkan cerita-cerita saya, apa yang sudah saya pikirkan lalu itu semuanya saya keluarkan di sini. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Baik, semoga Kakak Is juga tidak menjadi pribadi yang enak lagi ya, bisa menjadi pribadi yang baik lagi dan bisa menjadi orang yang tidak overthinking lagi gitu ya. Lebih baik bercerita kepada orang yang sesuai daripada harus dipikirkan berlarut-larut overthinking atau merasa nggak enak gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kakak Is. Terima kasih kembali, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya Kak.